Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Fala dengan NIM 2101011714009 akan menjelaskan tentang rekayasa nilai untuk Robert Street Improvement City of West Saint Paul. Nah, yang pertama ada topik pembahasan. Nah, yang pertama ada kondisi existing, yang kedua ada masalah, terus yang terakhir ada studi value engineering dan hasil. Nah, untuk selanjutnya kondisi existingnya bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk laporan value engineering ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan untuk Minnesota Department Transportation, sejenis departemen perhubungan dan difasilitasi oleh HDR Engineering. Subjek studi value engineering ini adalah perbaikan Jalan Robert. Penelitian dilakukan September 13 Oktober 2013. Nah, untuk Jalan Robert merupakan jalan utama milik MNDOT atau Minnesota Department of Transportation dan merupakan penghubung antara utara dan selatan untuk Saint Paul Barat dengan kelas jalan arteri sekunder. Pekerjaan ini dilakukan pada segmen Jalan Mendota dan Annapolis dengan Butler Avenue diantaranya. Kondisi existing saat ini antara Mendota dan Butler memiliki 5 lajur tidak terbagi tanpa area parkir. Sedangkan untuk Butler menuju Annapolis berkonfigurasi 3 lajur tak terbagi dengan tambahan area parkir di samping kanan kirinya. Nah, yang selanjutnya ada permasalahan. Berikut ini ringkasan masalah utama proyek, pemicu proyek, dan pengamatan yang diidentifikasi selama sesi-sesi ini. Yang pertama ada pengemudi melakukan belok sembarangan, trotoar rusak, terus ada kegagalan atau keletihan perkerasan, banyak jalan masuk, aktivitas pejalan kaki, beberapa jalan buntu, terus ujung utara dari Butler Avenue berbeda dari proyek lainnya, perumahan bisnis. Nah, untuk yang terakhir ada kontraktor akan menggali atau menimbun parit untuk saluran air, tetapi layanan air Saint Paul menggunakan pipa. Nah, untuk yang selanjutnya ada studi value engineering. Nah, mencakup yang pertama menerapkan prinsip dan praktek rencana kerja value engineering, yang kedua melakukan jajak pendapat dan mengevaluasi kemungkinan peluang keuntungan, yang ketiga ada menggunakan cara pandang baru untuk mencari pendekatan atau inovasi konstruksi, dan yang terakhir mengidentifikasi potensi nilai tambahan dan peluang penghematan. Nah, untuk estimasi biaya ini bisa dilihat tabelnya. Tim Value Engineering telah diberikan estimasi biaya desain sebelum studi. Tim Value Engineering mencatat bahwa jumlah dalam estimasi biaya tidak mencerminkan 60% tinjauan desain rencana dan perkiraan saat ini belum terupdate dalam memperhitungkan cakupan yang ditambahkan. Apabila kemungkinan tim Value Engineering menggunakan harga penawaran unit yang disediakan dalam perkiraan biaya dan memperoleh jumlah dari rencana 60%. Analisis proyek. Yang pertama ada cost model. Nah, di samping kiri ini ada diagram TH952A Robert Street. Nah, untuk selanjutnya ada cost model, membuat model biaya dari perkiraan biaya yang diberikan. Model biaya disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya signifikan. Gambar di samping menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan dan pemandangan jalan yang meliputi pencahayaan lebih dari 50% dari proyek. Yang kedua ada performance attribute. Nah, bisa dilihat pada tabel 3 ini. Nah, yang pertama ada mainline operasi, definisinya penilaian operasi lalu lintas dan keselamatan di TH952A Robert jalan dalam batas-batas proyek. Pertimbangan operasional meliputi tingkat pelayanan relatif terhadap proyeksi lalu lintas 20 tahun serta pertimbangan geometris seperti kecepatan desain, jarak penglihatan, dan jalur dan lebar bahu. Untuk baseline-nya, desain atau kecepatan diposkan 40 mph selatan dari Mary Avenue, 35 mph utara dari Mary Street, 4-11 mengemudi jalur tidak termasuk selokan, 11 kiri dan kanan jalur. Nah, untuk operasi lokal, untuk definisinya penilaian operasi lalu lintas dan keselamatan pada infrastruktur jalan lokal atau jalan lintas. Pertimbangan operasional meliputi tingkat pelayanan relatif terhadap proyeksi lalu lintas 20 tahun. Pertimbangan geometris seperti kecepatan desain, jarak penglihatan, jalur dan bahu lebar, sepeda dan operasi pejalan kaki dan akses. Untuk baseline-nya ada trotoar, 4 lebar di penghalang, 2-4 mil boulevard per aspal antara trotoar dan belakang trotoar memenuhi semua persyaratan. Nah, ada WB50, kendaraan desain untuk mengubah gerakan, ruang yang disediakan untuk tempat penampungan bus di samping kondisi yang ada.
Selanjutnya ada atribut kerja perawatan. Nah, definisinya penilaian terhadap pemeliharaan jangka panjang dari fasilitas transportasi S. Pertimbangan pemeliharaan termasuk daya tahan keseluruhan, umur panjang dan pemeliharaan trotoar, struktur dan sistem, kemudahan pemeliharaan, aksesibilitas, dan keselamatan pertimbangan untuk personil pemeliharaan. 4 mil minimum dan overlay bitumen permukaan. Mid blok kiri bergantian sulit untuk mempertahankan landscape di median. Nah, untuk selanjutnya ada dampak konstruksi, definisinya penilaian terhadap dampak sementara untuk masyarakat selama konstruksi terkait dengan gangguan lalu lintas, jalan memutar dan penundaan, dampak untuk bisnis dan penduduk relatif terhadap akses visual, kebisingan, getaran, debu, dan lalu lintas konstruksi, dan ada dampak lingkungan juga. Untuk baseline-nya, kini ternyata di jalan masuk dan lintas jalan akan diizinkan bergantian tepat untuk truk pengiriman akan diizinkan. 2 jalur lalu lintas satu arah selama konstruksi. Lalu lintas terjadi di arah yang berlawanan akan dialihkan ke rute alternatif. Malam waktu kerja memungkinkan dengan varian untuk pekerjaan kebisingan tata cara weekend adalah bagian dari jadwal basis beberapa jalan memutar, bisnis dan sekitar dengan pejalan kaki sementara dengan sinyal pejalan kaki diakses. Nah, masih dalam dampak lingkungan, penilaian terhadap dampak permanen terhadap lingkungan termasuk ekologi, yaitu flora, fauna, kualitas udara, kualitas air, visual, suara, dampak sosial. Selanjutnya ada untuk dampak sosial, ekonomi, yaitu keadilan lingkungan, bisnis warga. Untuk dampak terhadap sumber daya budaya, reaksi, dan bersejarah. Untuk persil perlu semacam akuisisi. Yang pertama, easement permanen, easement sementara, dan biaya akuisisi. Risiko menengah dari beberapa tanah yang terkontaminasi, tidak ada dinding kebisingan. Untuk yang selanjutnya ada jadwal proyek, definisinya penilaian dari total pengiriman proyek dari waktu yang diukur dari saat value engineering study untuk penyelesaian konstruksi. Baseline-nya membiarkan pada April 2014 untuk mulailah konstruksi pada Juni 2014, durasi konstruksi 3,5 tahun, di tahun 2014 membangun perbaikan tambahan off-Robert Street termasuk perbaikan rute paralel, sinyal sementara, dan akses bersama. Selain itu membangun Robert Street antara Annapolis dan Butler. Nah, pada tahun 2015 membangun Robert Street dari Butler ke Wentworth. Pada tahun 2016 membangun Robert Street dari Wentworth ke Mendota Road. Nah, untuk yang tahun terakhir pada tahun 2017 akhir membersihkan pukulan daster item yang tersisa landscape lengkap. Nah, ini ada kinerja atribut matriksnya dari main dan operasi, operasi lokal, rawatan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan jadwal proyek. Nah, untuk selanjutnya ada analisis fungsional. Fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim adalah yang pertama ada mengurangi konflik, terus mengurangi tabrakan, meningkatkan citra koridor, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan, yang terakhir ada meningkatkan vitalitas ekonomi. Nah, ini untuk analisis fungsionalnya. Nah, untuk produk utama jalan raya, kata kerjanya dukungan siapkan, dan kata benarnya beban site ada biaya 4,09 miliar, 24,9%. Nah, untuk selanjutnya ada street escape, memberikan illuminate control buat memperbaiki penampungan jalan erosi, jalan estetika, biayanya 4,06 M, dari proyek 24,6%. Nah, untuk selanjutnya ada sinyal lalu lintas, kata kerjanya kontrol langsung, untuk kata benarnya lalu lintas. Nah, untuk biayanya ada 1,93 miliar, 11,7%. Nah, selanjutnya ada badai sumber, sampaikan kontrol aliran air, biayanya 1,88 M, 11,4%. Nah, selanjutnya ada air utama, kerjanya menyediakan air, biayanya ada 1,31 M, 7,9%. Selanjutnya ada kemungkinan mengurangi resiko. Untuk biayanya 1,14 M, 6,9%. Mobilitas mengerahkan peralatan, biaya 0,75 M, 4,6%. Sewer sanitary menyampaikan air limbah, biaya 0,65 M, 3,9%. Terus lalu lintas atau pengendalian erosi, kata kerja mempertahankan mengurangi benda erosi lalu lintas, biaya 0,45 M, 2,7%. Untuk yang terakhir ada dinding menahan tanah, biaya 0,22 M, 1,3%. Nah, ini ada diagram rasnya, bisa dilihat. Nah, ini kelanjutannya. Nah, untuk ini ada evaluasi. Nah,
Ini adalah ada tabel fungsi. Yang pertama, pemeliharaan lalu lintas. Deskripsinya, untuk nomor 7 menghilangkan penghalang sementara, ratingnya ada 4. Nah, untuk rating di sini kita bisa lihat pada teks sebelah kanan, nilai peringkat ditunjukkan di bawah ini. Untuk 5, sama dengan peluang besar. Untuk 4, baik peluangnya. Untuk 3, desain pertimbangan sebanding dengan pendekatan project team. Untuk 2, minor nilai degradasi. 1, mayor nilai degradasi. 0, fatal fall. Untuk 2 ke bawah itu termasuk degradasi atau kurang bisa dipakai. Dari 32 ide yang muncul diambil pada tabel ini. Yang pertama ada nomor 7, fungsinya adalah pemeliharaan yang pertama ada nomor 7, 9, 13, 14 untuk fungsinya pemeliharaan lalu lintas seluruh koridor. Deskripsinya, yang nomor 7 menghilangkan penghalang sementara, ratingnya 4. Nah, yang nomor 9 memungkinkan penawaran A plus B untuk mempersingkat durasi proyek, ratingnya 4. Yang nomor 13 gunakan ATC untuk pekerjaan kontrol lalu lintas, memberikan rencana pementasan kepada kontraktor sebelum penawaran, ratingnya 4. Yang nomor 14 gunakan nilai terbaik proses penawaran, ratingnya 4. Nah, untuk selanjutnya ada nomor 20, fungsinya pemeliharaan lalu lintas untuk usaha. Deskripsinya, kontraktor melakukan pertemuan Senin pagi dengan bisnis selama konstruksi, ratingnya 4. Untuk selanjutnya ada nomor 22 dan 24, untuk fungsinya relokasi utilitas. Deskripsinya yang nomor 22, pekerjaan air utama mulai awal kontrak terpisah sebelum kontrak. Nah, untuk yang selanjutnya nomor 24, pekerjaan utilitas selesai terlebih dahulu sebelum pekerjaan jalan dimulai. Untuk ratingnya dua-duanya 4. Untuk nomor 32, fungsinya peningkatan kemampuan pembangunan, melakukan pertemuan tawaran untuk membahas proyek dengan pemegang rencana, ratingnya 4. Selanjutnya ada rekomendasi untuk value engineering. Yang pertama ada gunakan lalu lintas barel, yang kedua kontraktor atau pertemuan bisnis mingguan, 3A relokasi utilitas utama, 3B mitigasi relokasi utilitas kontrak terpisah, dan yang terakhir nomor 4 persetujuan inovatif. Nah, ini untuk ada tabel ringkasan rekomendasi. Yang pertama, gunakan lalu lintas, ada penghematan biaya 0,20 M, jadwal tabungan 1-2 minggu, presentasi 9%. Untuk yang kedua, kontraktor atau pertemuan bisnis mingguan, penghematan biaya 0 atau 1 pun, jadwal tabungan tidak ada 1 pun, presentasi 3%. Untuk yang ketiga A, relokasi utilitas pertama, untuk penghematan biaya N per Q, jadwal tabungan 6 bulan, presentasi 11%. Nah, untuk yang selanjutnya 3B, mitigasi risiko utilitas kontrak terpisah, untuk penghematan biayanya N per Q, jadwal tabungannya N per Q, presentasinya 9%. Untuk yang terakhir nomor 4, persetujuan inovatif, penghematan biayanya N per Q, jadwal tabungan 6 bulan, presentasi 11%. Nah, total penghematan biayanya ada 0,20 M. Nah, yang pertama, rekomendasi pertama adalah gunakan lalu lintas barel. Nah, pertimbangan desainnya, VR rekomendasi nomor 1, gunakan lalu lintas barel, garis belakang. Nah, untuk ide nomor 7 ya, penghalang beton percetak akan ditempatkan di sepanjang zona kerja dalam setiap tahap untuk memisahkan pekerja dari lalu lintas. Untuk rekomendasinya, ganti penghalang beton dengan barel lalu lintas. Keuntungannya ada mengurangi biaya, mengurangi durasi konstruksi, mudah bergeser lalu lintas. Yang terakhir, lebih mudah untuk menyelesaikan akses melalui zona kerja untuk bisnis lokal. Untuk kekurangannya, tidak ada pemisahan positif antara pekerja dan lalu lintas. Nah, untuk ringkasan biaya ada garis belakang rekomendasi penghematan biaya. Untuk biayanya dari garis belakang ada 0,18 M, rekomendasi 0, penghematan biaya 0,18 dikali 10% markup sama dengan 0,20 M. Nah, untuk asumsi perhitungan, deskripsi barang tahun 2014 barrier KTY 2715, unit cost ada 15, totalnya jadi 40 dikali ya 2715 dikali 15, totalnya jadi 4725 US dollar. Nah, untuk tahun 2014 relokasi barrier, nah kitanya ada 3325, unit cost-nya 4, nah, jadi totalnya 13.300 US dollar. Untuk tahun 2015 barrier ada 3.310, unit cost-nya $15, totalnya jadi 49.650 US dollar. Nah, untuk yang selanjutnya ada tahun 2015 relokasi barrier, ada 3.925, unit cost-nya $4, totalnya jadi 15.700 US dollar. Nah, untuk tahun 2016 yang barrier-nya ada 4.025, unit cost-nya $15, totalnya 60.375 US dollar. Tahun 2016 relokasi barrier ada 3.345, unit cost-nya 4,
totalnya 13.380. Untuk biaya lalu lintas, kita ada 330, unit cost-nya $30, totalnya jadi 9.900 US dollar. Untuk garis belakang totalnya ada 193, 130 US dollar. Untuk rekomendasi ada 9.900 US dollar. Jadi total penghematan biaya 183, 230 US dollar. Untuk yang kedua, rekomendasi kedua, kontraktor atau pertemuan bisnis mingguan. Nah, untuk rekomendasi 2 ini, garis belakangnya, kota atau negara menyediakan penghubung bisnis untuk menjaga bisnis informasi tentang jadwal dan kemajuan pembangunan. Rekomendasi ini adalah memiliki kontraktor yang ditunjuk seseorang, kemungkinan besar mandor atau pengawas, yang akan memberikan update mingguan untuk pemilik bisnis dan pekerjaan yang diharapkan untuk minggu itu. Keuntungannya, menjangkau bisnis lokal selama konstruksi, terus ada pengiriman sesuai, terus membangun hubungan antara kontraktor dan bisnis. Untuk kekurangannya, jadwal perubahan dapat menyebabkan bisnis untuk kehilangan kepercayaan kontraktor. Untuk ringkasan biayanya ada garis belakang, rekomendasi penghematan biaya, biayanya untuk garis belakang 0, rekomendasi 0, penghematan biaya juga 0. Priceless kepada pemilik bisnis diinformasikan. Untuk ukuran performanya, atribut dan penilaian dasar pemikiran untuk rekomendasi ada prestasi, garis belakang, dan rekomendasi. Ini untuk ide nomor 20. Ada mainan operasi, tidak ada perubahan ke dasar. Nah, untuk prestasinya ada penilaian berat kontribusi, garis belakang 5, rekomendasi 5. Untuk berat 26,2 antara garis belakang dan rekomendasi. Untuk kontribusi sama ya, garis belakang sama rekomendasinya. Untuk selanjutnya, operasi lokal, tidak ada perubahan ke dasar. Penilaian berat, untuk prestasinya ada penilaian berat kontribusi. Garis belakang rekomendasinya sama, 5/5, beratnya sama, 26,2, dan selanjutnya garis belakang rekomendasi juga sama, 131, 131. Untuk yang selanjutnya ada rawatan, tidak ada perubahan ke dasar. Nah, sama ya antara garis belakang sama rekomendasinya. Terus selanjutnya dampak konstruksi berkurang karena komunikasi dan penjangkauan melalui pertemuan ini. Nah, garis belakangnya 5, 6, 14,3, 71, 86. Nah, selanjutnya ada dampak lingkungan, tidak ada perubahan ke dasar, antara garis belakang sama rekomendasinya sama. Nah, untuk ininya ada jadwal proyek, tidak ada perubahan ke dasar. Nah, untuk garis belakang rekomendasinya pun sama juga. Untuk total performance ada 500 di garis belakang, di rekomendasi ada 514. Perubahan bersih kinerja ada 3%. Nah, untuk yang 3A, relokasi utilitas pertama. Nah, rekomendasi yang ini adalah ide nomor 24 ya. Garis belakangnya pembangunan utama air dan perbaikan saluran pembuangan sanitasi akan dibagi selama pada tahun 2014, 2015, dan 2016 musim konstruksi. Untuk rekomendasinya mengembangkan urutan kerja atau urutan pertama dari ketentuan kontrak kerja yang membutuhkan menyelesaikan instalasi air pekerjaan utama bersama dengan pipa aturan pembuangan yang diusulkan sanitasi dan penggantian lubang sebelum memulai pekerjaan dalam bagian dari proyek. Keuntungannya, yang pertama, air utama dan sanitasi penggantian saluran pembangunan tidak mempengaruhi pementasan proyek secara keseluruhan. Yang kedua, mengurangi resiko bagi stakeholder proyek dan kontraktor. Yang ketiga, di atas tanah sambungan layanan air sementara adalah risiko besar untuk kontraktor. Yang ketiga, menghapus koordinasi dengan Senpau layanan daerah air dari sisa tanggung jawab kontraktor utama ini. Yang keempat, menghilangkan kebutuhan untuk rute memutar selama musim konstruksi pertama, mengurangi total biaya proyek untuk jalan memutar. Selanjutnya, menyediakan sebuah proyek lebih cocok untuk kontraktor dan subkontraktor khusus penawaran pada barang-barang seperti trotoar dan paving. Sebagai pekerjaan ini akan berada di 2 musim daripada tersebar di 3 musim. Dan yang terakhir, ada harus menghilangkan pekerjaan di tahun 2017. Untuk kekurangannya, beberapa akses bisnis akan terdampak ya. Untuk ringkasannya, ringkasan biayanya, garis belakang, N/Q, rekomendasi N/Q, penghematan N/Q. Untuk yang selanjutnya, VR ukuran performanya bisa dilihat atribut dan penilaian dasar pemikiran untuk rekomendasi. Yang pertama ada nilai operasi, tidak ada perubahan ke dasar. Sehingga untuk garis belakang dan rekomendasinya sama. Operasi lokal tidak ada perubahan ke dasar, sehingga garis belakang rekomendasinya sama juga. Rawatannya tidak ada perubahan juga, sehingga sama juga. Nah, untuk dampak konstruksi,
Air utama dan sanitasi pengganti saluran pembuangan tidak mempengaruhi pembatasan proyek secara keseluruhan. Nah, mengurangi risiko bagi stakeholder proyek dan kontraktor. Di atas tanah sambungan layanan air sementara adalah risiko besar untuk kontraktor. Nah, menghapus koordinasi dengan Saint Paul layanan daerah air dari sisa tanggung jawab kontraktor utama ini. Nah, yang terakhir, menghilangkan kebutuhan untuk rute memutar selama musim konstruksi pertama dan mengurangi total biaya proyek untuk jalan memutar. Nah, bisa dilihat untuk penilaian berat kontribusinya antara garis belakang dan rekomendasinya berbeda, kecuali di berat masih sama. Untuk penilaian, garis belakangnya 5, nah, direkomendasi jadi 7. Untuk kontribusi dari 71, direkomendasi jadi 100. Nah, untuk selanjutnya ada dampak lingkungan, tidak ada perubahan sehingga garis belakang dan rekomendasi sama. Nah, untuk jadwal proyek, bisa dilihat bisa menghilangkan pekerjaan di 2017 dan yang terakhir menyediakan sebuah proyek lebih cocok untuk kontraktor dan subkontraktor khusus penawaran pada barang-barang seperti trotoar dan paving sebagai pekerjaan ini akan berada di 2 musim daripada tersebar di 3. Nah, untuk penilaiannya berbeda ya, dari garis belakang 5 ke rekomendasi jadi 7. Untuk beratnya tetap sama, kontribusi dari 71 ke 100. Nah, untuk total performance-nya untuk garis belakang dari 500 ke rekomendasi jadi 544. Nah, perubahan bersih kinerja ada 14%. Yang 3B, mitigasi risiko utilitas kontrak terpisah. Nah, untuk garis belakangnya, pembangunan perbaikan air utama akan dibagi selama tahun 2014, 2015, 2016 musim konstruksi. Rekomendasi mengembangkan, mengiklankan, dan membiarkan proyek konstruksi terpisah khusus untuk instalasi air utama yang terkait dengan proyek peningkatan Robert Street. Ini adalah strategi respon terhadap risiko bahwa cara yang benar tidak akan diakuisisi oleh membiarkan proyek pada bulan April 2014 dan bahwa proyek akan ditunda sampai sertifikasi HEC-Off secara disetujui oleh FHWA. Keuntungannya, air instalasi utama tidak mempengaruhi pembatasan proyek secara keseluruhan. Yang kedua, mengurangi risiko bagi stakeholder proyek dan kontraktor. Yang ketiga, koneksi layanan sementara adalah risiko besar untuk kontraktor dan kontrak kerja lainnya. Yang keempat, kontraktor terpisah memungkinkan pekerjaan yang dimulai pada Robert Street sebelum hak cara sertifikasi menjadi lengkap. Nah, yang terakhir, menghapus koordinasi dengan Saint Paul layanan daerah air dari sisa tanggung jawab kontraktor utama ini. Kekurangannya ada beberapa, alokasi akses bisnis akan berdampak beberapa kali. Yang kedua, koordinasi dengan 2 kontraktor ketika sisa proyek Robert jalan perbaikan dimulai. Nah, untuk yang terakhir, 2 kontrak untuk mengelolanya. Untuk ringkasan biayanya, garis belakang N per Q, rekomendasi N per Q, penghematan biaya N per Q. Nah, ini untuk ukuran performa. Untuk mainline operasi tidak ada perubahan, untuk operasi lokal tidak ada perubahan, untuk kerawatan tidak ada perubahan. Nah, untuk dampak konstruksi mengurangi jumlah total waktu yang kegiatan konstruksi terjadi di depan sebuah bisnis. Nah, dari ini terjadilah untuk penilaiannya, garis belakangnya 5, rekomendasinya jadi 7, kontribusinya 71, menjadi 100. Untuk dampak lingkungan tidak ada perubahan, jadwal proyek. Hal ini akan mengurangi risiko bahwa awal proyek tertunda. Untuk penilaian dari 5 ke 6, untuk kontribusi dari 71 ke 86. Nah, untuk jadi total performance-nya dari 500 ke 544. Perubahan bersih kinerja ada 9%. Nah, yang terakhir ada persetujuan inovatif nomor 4. Nah, garis belakangnya, proyek ini akan diiklankan menggunakan metode kontrak desain bid build. Nah, rekomendasinya untuk menerima yang terbaik, nilai terbaik untuk proyek tersebut menggabungkan metode kontrak inovatif dalam pengiriman desain bid, membangun proyek untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Untuk keuntungannya, metode kontrak inovatif. Nah, untuk selanjutnya pertemuan tawaran. Yang pertama, membangun hubungan yang lebih baik antara kontraktor dan badan. Yang kedua, highlights persyaratan proyek atau kontraktor harus merencanakan dan mempertimbangkan dalam upaya, yaitu MOD dan TPAR. Untuk kekurangannya, pertemuan pratawaran, hal ini bukan pertemuan wajib, sehingga semua kontraktor tidak mungkin hadir. Untuk ringkasan biayanya, garis belakang N per Q, rekomendasi N per Q, penghematan biaya N per Q. Nah, untuk performanya, pada mainline operasi tidak ada perubahan, untuk operasi lokal juga tidak ada perubahan, untuk kerawatan tidak
tidak ada perubahan. Nah, untuk dampak konstruksi, ada perubahan. Kontraktor yang inovatif harus meminimalkan dampak konstruksi. Dari penilaiannya, dari 5 ke 7, untuk kontribusinya 71 ke 100. Dampak lingkungan tidak ada perubahan. Untuk jadwal proyek, ada kontraktor yang inovatif harus mengurangi durasi konstruksi. Nah, untuk penilaian dari 5 ke 7, untuk kontribusi dari 71 ke 100. Jadi total performance-nya dari 500 ke 557. Perubahan bersih kinerja 11%. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.